Kalau kita lihat kalender Hijriah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bulan Zulhijjah, jika kita lihat di dalam Al-Quran, ada dua gelar. Yang pertama adalah min arba'atin hurum. Zulhijjah diberikan gelar dengan gelar hurum. Hurum itu dimaknakan adalah yang dihormati oleh Allah. Kalimat arba'ah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasah mutawaliyah, ada tiga yang berdekatan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Tidak hanya bulan Zulhijjah disebut dengan bulan haram, tapi bulan Zulhijjah ini ia disebut dengan Syahrul Akbar. Akbar diambil dari kata kabir, adalah besar. Akbar menjadi ismu tabdil, dimaknakan adalah sangat besar. Kenapa Ustadz bulan Zulhijjah ini disebut dengan bulan yang sangat besar? Karena di bulan Zulhijjah ada dua perintah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan perintah itu adalah kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu bulannya sudah ditentukan. Kalau kita lihat, jika hari ini adalah tanggal 14 Zulhijjah, berarti saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sudah menyelesaikan baik ia nafar awal maupun nafar sani. Semoga kiranya Bapak Ibu jemaah kita secara umum Indonesia, secara khusus jamaah Masjid Al-Furqan memperoleh haji maupun hajah yang mabrur maupun yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Ustadz bulan Zulhijjah disebut dengan bulan yang sangat akbar? Tidak hanya perintah haji, tapi adalah perintah berkurban. Dan perintah berkurban Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Itulah kita dibatasi di bulan Zulhijjah hanya 4 hari. Pertama adalah hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua adalah hari tasyrik, 11, 12, 13. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa ibadah di bulan Zulhijjah kita sudah selesaikan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ibadah-ibadah yang kita laksanakan ketika kita sudah selaksanakan, apakah kita mengharap dari sisi pahala? Kalau kita lihat bagaimana sosok Imam Al-Ghazali yang terus mengkaji tentang tazkiyatun nafs, di muqaddimah kitab Ihya Ulumuddinnya Bapak Ibu menjelaskan ia tidak mau masuk surga karena pahala, Pak, Imam Al-Ghazali. Tetapi ia masuk surga adalah satu, Pak Ibu. Apakah ibadah yang ia kerjakan itu adalah Allah ridho, Pak? Saya ulangi Bapak Ibu. Di pengantar kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang lebih banyak berbicara tentang tazkiyatun nafs, Imam Al-Ghazali ia tidak mengharap surga dari sisi pahalanya, Pak. Tetapi Imam Al-Ghazali ia ingin masuk surga. Ibadah yang ia kerjakan itu adalah apakah Allah ridho. Nah, maka keridhaan itulah Bapak Ibu kita pada subuh kali ini akan membentangkan, akan melihat bagaimana sih konsep berkaitan tentang tazkiyatun nafs. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkiyah itu artinya adalah pembersihan. An-nafs dimaknakan adalah diri. Dua kalimat ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat dasar bagaimana Allah menciptakan makhluknya itu kan dengan berbagai macam unsur. Ada unsurnya dari nur, dari cahaya, adalah malaikat. Ada unsurnya dari nar, dari api,
adalah iblis. Ada unsurnya dari turabun, dari sarifati tanah, adalah manusia. Jika ibu bapak pandang dari tiga ini bapak ibu, jika kita lihat dari akal, yang paling rendah itu kan makhluk yang Allah ciptakan dari turabun, dari sarifati tanah. Karena tanah itu ya di bawah, tanah itu bau, tanah itu selalu diinjak. Tetapi ketika bapak ibu mentelaah membaca di dalam Al-Quran, rupanya makhluk yang utuh, makhluk yang sempurna itu adalah bukan makhluk yang Allah ciptakan dari nur, bukan. Bukan makhluk yang Allah ciptakan dari nar, bukan. Tapi adalah makhluk yang Allah ciptakan dari saripati tanah, adalah manusia, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Ustadz dengan manusia? Manusia ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan namanya nafs. Nafs itu artinya adalah diri, Pak. Jadi kalau kita tulis ada nun, ada fa, ada sa. Nafs. Sama orang mengatakan nafas. Ya. Nah, bagaimana Ustadz diri manusia? Diri manusia Bapak Ibu fitrahnya dua. Mana Ustadz fitrahnya? Ada fitrah yang diberikan oleh Allah dalam surah Asy-Syams itu adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini fitrah, Pak. Sudah menjadi haknya Allah, karena Allah sudah berikan manusia itu adalah makhluk yang utuh. Keutuhan itu adalah Allah berikan dua sifat pada diri kita, Pak. Yang pertama adalah sifat pujur. Apa bahasa kini pujur ini? Yang negatif, yang tak baik. Sedangkan yang kedua adalah sifat takwa. Ini adalah yang baik. Jadi siapapun orangnya Bapak Ibu, mohon maaf, ustadz, ustazah, kiai, siapapun orangnya Bapak Ibu. Karena kita adalah merupakan makhluk yang utuh, maka Allah berikan dua sifat nih. Sifat kebaikan dengan sifat keburukan. Jadi tidak ada manusia ini Bapak Ibu mohon maaf, hidupnya hanya satu sifat, Pak, mohon maaf. Takwa saja tidak ada. Atau pujur saja tidak ada. Tapi dua sifat itu Bapak Ibu melekat pada diri kita. Nah sekarang Ustaz, pertanyaannya, apa Ustaz asbabnya? Sifat pujur, sifat takwa itu hadir pada diri kita. Kenapa hari Ahad ini sifatnya baik aja? Hari Sabtu semalam sifatnya mohon maaf buruk aja. Minggu yang lalu bawaannya baik aja. 2 minggu yang lalu bawaannya buruk aja. Dijelaskan Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali ada 3 asbabnya Bapak Ibu. Kebaikan dan keburukan atau sifat pujur, sifat takwa itu hadir pada diri kita. Yang pertama adalah diawali dari kata qalbun. Ya, qalbun itu kan sering kita maknakan adalah apa, Pak? Hati, Pak. Bukan kalbun. Kalau kalbun tuh itu yang kaki ompek itu, Pak, yang lari-lari. Itu kalbun. Ini adalah qalbun. Bagaimana Ustadz dengan qalbun? Kata Imam Al-Ghazali, ini Pak, seperti tisu, Pak. Jadi siapapun orangnya Bapak Ibu, ada saudara kita yang non muslim lahir, yang muslim lahir, awalnya Bapak Ibu ini seperti tisu. Ia bersih. Tapi ketika ia sudah jalani hidup, jalan hidup, yang qalbun, yang fitrah tadi, yang suci tadi Bapak Ibu, yang bersih tadi, maka diklasifikasikan, dikelompokkanlah menjadi 3. Ya, sama Bapak Ibu, kita yang mengaji ini, yang awalnya lahir seperti ini, Pak, seperti tisu. Tapi ketika ia sudah jalani hidup, yang bersih ini Bapak Ibu terbentuk menjadi 3. Pertama, namanya adalah qalbun mayyit. Hatinya sudah mati. Yang kedua adalah qalbun marid. Hatinya sakit. Sedangkan yang ketiga adalah qalbun salim.
hatinya bahagia. Ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang bahagia. Menurut Bapak Ibu yang hadir, yang tak bisa diobati, yang mana Pak? Yang mati Pak. Tak bisa diobati. Pak, ayolah berjamaah ke masjid. Nantilah waktu pensiun. Contohnya Pak. Pak, ayolah ke masjid. Apa jawaban Bapak nih? Belum datang hidayah. Nah, inilah Bapak Ibu yang mengantarkan dirinya, mohon maaf, pada hati yang mati Pak. Maka kenapa seorang Fir'aun, Bapak Ibu, yang ia paham Bapak Ibu, tetapi ia jauh dengan Allah. Sampai-sampai ia katakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tertinggi. Kenapa Ustaz? Karena Fir'aun adalah qalbun mayyit. Hatinya sudah mati. Jadi kalau bahasa kita sehari-hari Bapak Ibu, bebuih mulut kita nih, mengajak kawan nih untuk berjamaah, ia tidak akan pernah ikut. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Satu. Yang kedua Bapak Ibu adalah qalbun marid. Hatinya sakit. Apakah bisa Ustadz diobati orang yang hatinya adalah disebut dengan qalbun marid? Bisa. Apa bahasa kita qalbun marid ini? Hati yang sakit. Bapak Ibu kenapa tak pernah datang ke meja Al-Furqan? Sakit hati Ustaz. Bisa tidak diobati Pak? Kurang-kurang yakin nampaknya. Nah, jadi hati yang sakit itu Bapak Ibu, ya bisa diobati Pak. Tapi kita berharap bagaimana Ustaz? Kita berharap ada pada hati yang ketiga. Adalah qalbun salim. Illa man atallahi biqalbin salim. Manusia yang akan jumpa dengan Allah, manusia yang akan bertemu dengan Allah, bukan hatinya yang mati, tidak. Bukan hatinya yang sakit, tidak. Tetapi adalah qalbun salim. Hatinya bahagia. Nah, sekarang Bapak Ibu. Hati adalah abstrak. Apa bahasa kita nih? Ya tak kelihatan. Kita duduk Bapak Ibu dengan Bapak atau Ibu sebelah nih. Kita tidak tahu hati Bapak ini. Karena ia abstrak. Ia tidak nampak. Ia tidak kelihatan. Setiap berbicara ilmu yang tidak nampak. Maka Bapak Ibu Allah menempelkan ilmu itu Bapak Ibu pada diri manusia itu adalah qalilah, sedikit. Contoh Pak Ibu. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Berbicara tentang ilmu ruh, Allah tempelkan ilmu ruh itu pada diri manusia itu hanya ilmu Pak Ibu, kecil, sedikit Pak. Maka Bapak Ibu berbicara tentang ibadah hati, hati itu adalah abstrak, ia tidak nampak. Bagaimana Ustadz pendekatan ilmu yang lain memandang hati? Kalau yang tidak nampak itu kan pendekatannya adalah ilmu hakikah. Tetapi ilmu hakikah ini Bapak Ibu, kalau ia hanya tegak sendiri, kata Ali bin Abi Thalib, batilan, ia jadi sia-sia. Al-haqiqah bila syariah batilan. Bapak Ibu mengaji berkaitan yang tidak nampak, yang disebut dengan hakikah, tapi tidak ada ilmu syariahnya, batilan. Atau kita balik, as-syariah bila hakikah batilan. Bapak Ibu mengaji tentang ilmu syariah, ini halal, ini haram, ini makruh, tapi tidak ikat dengan ilmu hakikahnya, juga batilan. Berarti ya sia-sia Pak. Nah sekarang Bapak Ibu, hati adalah abstrak, adalah pendekatannya ilmu hakikah. Bagaimana Ustadz ilmu syariah memandang yang ia tidak nampak, pendekatan yang nampak? Rupanya Bapak Ibu, hati itu itulah yang disebut dengan niat Pak. Maka sering kita baca dalam hadis Al-Arba'in itu kan, innamal a'malu, pekerjaan kita subuh kali ini adalah tergantung dengan niat kita Pak. Maka Bapak Ibu tadi kan berangkat dari rumah, baca doa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Ada juga jemaah tuh kadang salah niat. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi kalau kita lihat dari ilmu syariahnya Bapak Ibu, rupanya ketika niatnya seperti itu, nanti saya setelah salat subuh saya tidur aja lah. Rupanya Bapak Ibu nanti pulang lakoh menjadi sia-sia, Pak. Kata ilmu syariahnya. Sama halnya Bapak Ibu seperti ini. Tadi kita salat subuh. Ada 5 lafaz Pak yang kita lapaskan. Pertama usolli, yang kedua fardhu subhi, yang ketiga rakaataini, yang keempat makmuman, yang kelima lillahi ta'ala. Ustadz, mana Ustadz yang harus kita khusyuk konsentrasi dalam pandangan ilmu syariahnya? Ada satu kalimat Pak, adalah lillahi ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kedua ini Bapak Ibu, ini yang terus kita kaji. Ada hakikahnya, itulah yang disebut dengan qalbun. Dalam pendekatan syariahnya, itulah yang disebut dengan niat. Berarti Bapak Ibu, yang tidak nampak itu adalah qalbun, yang nampak itu adalah hati. Sama halnya Bapak Ibu, bagaimana Allah menciptakan kita Pak. Allah menciptakan manusia, ada yang nampak, ada yang tidak nampak Pak. Ya, kalau yang nampak orang selalu mengatakan fisik atau sering kita katakan badan. Dalam bentuk pengajian ia disebut dengan jasad. Ya, maka itulah tadi Bapak Ibu ketika kita selesai sholat ada doa yang dibaca oleh Pak Imam, wa'afiatan bil jasad. Ya Allah, sehatkan jasadku. Ini Bapak Ibu yang nampak. Ada yang tidak nampak Bapak Ibu. Ia psikis, ia tidak nampak. Yang tidak nampak ini Bapak Ibu, itulah yang kita kenal dengan roh. Kedua-dua ini Bapak Ibu, bisanya tubuh kita ini bergerak, kita bisa memandang, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa merasakan, karena antara yang nampak dengan yang tidak nampak masih Allah satukan Pak. Antara jasad dengan ruhnya masih Allah satukan Pak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, berarti kedua-duanya Bapak Ibu sangat penting. Tapi coba kita tarik pada diri kita Bapak Ibu. Ini jasad, ini roh. Menurut kita Bapak Ibu, yang paling dominan yang kita jaga yang mana Pak? Jasadnya atau ruhnya Pak? Mohon maaf, lebih dominan Bapak Ibu yang kita pelihara mana Ustadz? Jasadnya Pak. Mohon maaf. Sedangkan Bapak Ibu, kedua-duanya itu adalah nafs. Kedua-duanya itu adalah diri Pak. Jika ada satu Bapak Ibu yang terpisah antara ruh dengan jasad, maka ia tidak lagi disebut dengan nafs, tetapi ia sudah disebut dengan apa Pak? Mayit Pak. Berarti Bapak Ibu, kedua-duanya kita jaga. Jasadnya kita jaga, ruhnya kita jaga. Kalau ia jasad Bapak Ibu, kita minta sama Allah tadi adalah wa'afiatan. Ya Allah, sehatkan jasad. Ya malah Bapak Ibu, ketika kita duduk di antara dua sujud, juga kita minta dengan Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wa'afini itu kan dinisbahkan kepada ya Allah, sehatkan jasadku. Nah, bagaimana Ustaz dengan roh? Permintaan kita dengan Allah, ruh ini adalah ketenangan, Pak. Maka kita selalu minta dengan Allah, ya muqallibal qulub, sabbis qulubana ala dinik. Kita minta Bapak Ibu adalah ketenangan. Maka antara jasad dengan roh Bapak Ibu, ia harus seimbang. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya kedua-dua ini kan harus kita jaga. Ya, kalaulah ada satu di antaranya Bapak Ibu yang tidak baik, Ustadz yakin Bapak Ibu sulit kita untuk melangkahkan ke masjid. Contoh Bapak Ibu, hatinya bahagia, tapi jasadnya sakit. Bapak kenapa tak datang ke masjid Al-Furqan? Tidak bisa Ustaz, asam urat. Tapi hati bahagia. Bapak kenapa tak pernah lagi datang ke masjid selama 2-3 hari ini? Tak bisa Ustaz, tensi naik Ustaz. Rupanya Bapak ini makan daging sehari 4 kilo.
dan Sinai. Apakah Ustaz ia bisa datang ke masjid? Tak bisa. Hatinya bahagia Bapak Ibu, tapi jasadnya sakit. Atau kita balik, jasadnya sehat, dari ujung rambut sampai ke bawah tak ada penyakit, tapi rohnya, hatinya Pak Ibu, mohon maaf, ada satu sifat yang ada pada dirinya, ia tidak kelihatan. Mana Ustaz? Mohon maaf, dendam. Maka kita yang mengaji ini, Bapak Ibu yang berbahagia dan rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Bapak Ibu diantarkan kepada kita yang tidak nampak dengan yang nampak. Karena Allah juga memberikan nafsu diri kita, tidak hanya yang nampak saja, tetapi ada yang tidak nampak. Maka kedua-duanya Bapak Ibu harus ada pada diri kita. Sama halnya Bapak Ibu ngaji kita. Dua Bapak Ibu berkaitan antara qalbun dengan niat, ia harus sama, Pak. Kenapa? Dua sifat yang Allah berikan pada nafs, pada diri kita, ada sifat baik, ada sifat buruk. Asbab yang pertama itu adalah diawali dari kata qalbunnya, adalah hatinya, Pak. Atau yang disebut dengan ilmu syariahnya adalah hatinya. Ini Bapak Ibu yang pertama, asbab yang pertama. Asbab yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dua sifat pada nafs pada diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada sifat fujur, ada sifat taqwaha, ada sifat yang buruk, ada sifat yang baik. Mana lagi Ustaz penyebabnya? Zikra aksaral maut. Zikir itu kan maknanya mengingat. Kalau Bapak Ibu ngaji dalam pendekatan ilmu tasawufnya, mengingat pada struktur tubuh manusia itu ada dua maqam. Apa bahasa kita maqam? Tempat. Bukan makam yang di Jalan Kertama itu, bukan. Maqam itu tempat. Jadi tempat orang mengingat struktur tubuh kita ini Bapak Ibu ada dua tempat. Pertama akal, yang kedua di hati. Kita Bapak Ibu disuruh zikra aksar maut. Perbanyaklah ingat berkaitan tentang kematian. Pertanyaan Ustadz dengan Bapak Ibu yang hadir. Biasanya Bapak Ibu kalau mengingat mati itu makomnya di mana? Letaknya di mana? Di akal atau di hati, Pak? Mana, Bu? Hati. Rupanya Bapak Ibu, makom untuk mengingat mati itu mohon maaf, bukan letaknya di hati, Pak. Tapi makomnya adalah letaknya di akal. Kalau Bapak Ibu membiasakan mengingat mati itu letaknya di hati, mohon maaf, maka bawaannya mau mati aja, Pak. Mohon maaf. Pak, ayolah ke masjid. Saya tidak nampaknya mau mati aja nih Ustaz. Tapi letaknya di mana Ustaz? Pada porsi akal. Mana Ustaz indikator ciri orang yang zikr aksar maut, orang yang memakamkan mengingat mati itu adalah porsinya pada akal? Ada tiga yang ia selalu minta dengan Allah. Yang pertama, ya Allah, sebelum mati apa yang kita minta dengan Allah? Ketika mati, apa sih sebenarnya yang kita minta dengan Allah? Baru yang terakhir adalah setelah mati, apa yang kita minta dengan Allah? Tiga kalimat ini Bapak Ibu dihimpun menjadi hawin alaina bisakaratil maut. Ketika kita minta sebelum mati, ketika mati, setelah mati, maka Allah akan himpun. Himpunan itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hawin alaina bisakaratil maut. Ya Allah, mudahkan sakratul maut kami. Pertanyaannya, Ustaz, sebelum mati apa yang kita minta? Ibulah bapak minta dengan Allah. Sebelum mati apa Pak yang minta? Ketika mati apa yang diminta? Setelah mati apa yang diminta? Ada jemaah itu sama semua, Pak. Sebelum mati minta husnul khotimah, ketika mati minta husnul khotimah, setelah mati minta husnul khotimah. Bukan, Pak. Nah, itulah yang kita baca doa selamat wa taubatan, apa sambungan, Pak? Qoblal maut wa rahmatan wa maghfiratan, beda, Pak. Jadi Bapak Ibu dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, rupanya sebelum mati kita yang mengaji dia Bapak Ibu, yang kita minta itu mana Ustaz? Wa taubatan qoblal maut. Sebelum itu kan dalam bahasa Arab qoblah. Wa taubatan qoblal maut. Ya Allah,
terima taubat kami sebelum kami meninggal dunia. Pertanyaannya, ada enggak Ustaz manusia ketika ia selalu minta dengan Allah wa taubatan qoblal maut, tapi Allah tak terima taubatnya? Ada. Ada dua sifat yang ia kerjakan. Pertama, syirik. Orangnya disebut dengan musyrik. Apa bahasa kita syirik ini? Menduakan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ngaji, syirik dengan iman itu Pak Ibu tipis Pak. Orangnya kan disebut dengan musyrik, iman itu disebut dengan mumin. Antara musyrik dengan mukmin tipis Pak. Contoh Pak Ibu. Setelah waktu lail, kita ketemu waktu fajar. Lail, fajar. Setelah fajar, apa Pak? Suruq. Huruf qaf, awal matahari terbit. Suruq, awal matahari terbit. Huruf qaf. Tapi ketika ibu bapak obah, suruk, huruf kaf. Nah, sama nanti kita Pak Ibu sholat, sengaja aku sholat sunat isyraq, berarti awal matahari terbit. Tapi ketika ibu bapak obah, huruf kaf menjadi huruf kaf. Sengaja aku sholat sunat isyraq, huruf kaf. Maknanya adalah syirik. Sengaja aku sholat sunat, mohon maaf Bapak Ibu, menduakan Allah karena Allah Ta'ala. Beda Pak, antara huruf qaf dengan huruf kaf. Sama lagi Bapak Ibu. Maka itu tadi yang Ustaz sampaikan, antara syirik dengan iman tipis Pak. Sama halnya Bapak Ibu seperti ini. Coba Ibu Bapak baca surah Al-Ikhlas ayat yang pertama Pak. Apa awal kalimatnya? Qul huwallahu ahad. Huruf qaf. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Tapi ketika ibu bapak obah, huruf qaf menjadi huruf kaf. Qul huwallahu ahad. Syirik. Makanlah wahai Muhammad, mohon maaf, Allah itu ahad. Syirik. Sama halnya ketika Bapak Ibu baca surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu tidak hanya yakin kepada yang nampak. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, silahkan. Tapi ada keimanan manusia yang kita yakini, yang ghaib, yang tidak nampak Pak. Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu ditanya, malaikat itu ada atau tidak? Ada. Ia tidak nampak Pak. Setan, jin ada, ia tidak nampak. Iblis Bapak Ibu ada, ia tidak nampak. Tapi ketika Bapak Ibu ditanya, hantu itu ada atau tidak? Aku agak payah kalau Ustaz bacaannya. Rupanya di dalam Islam Bapak Ibu mohon maaf, hantu itu tidak ada Pak. Maka ketika kita katakan Bapak Ibu hantu itu ada, mohon maaf, syirik. Rupanya nenek ini, kakek ini, orang tua ini rajin menakuti anaknya, cucunya dengan kalimat hantu Pak. Baru anak itu keluar rumah, awas hantu. Wah, iya. Kenapa Ustadz kakek ini, nenek ini, orang tua ini sering menakuti anak dengan kalimat hantu? Rupanya orang tua ini rajin nonton sinetron hantu ke hantu aja Pak. Maka Bapak Ibu dan rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, maka antara syirik dengan iman itu Bapak Ibu tipis Pak. Maka kita yang hadirin Bapak Ibu dan rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalimat yang pertama, ciri yang pertama, orang yang betul-betul Bapak Ibu yang ketika ia minta dengan Allah, ya Allah terima taubat kami sebelum meninggal dunia, Allah akan terima taubatnya. Yang pertama, ia tak pernah syirik. Yang kedua adalah hukukul walidain, durhaka dengan orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, warahmatan indal maut. Ya Allah, tunjukkan kasih sayang itu ya Allah ketika kami meninggal dunia. Pertanyaannya, ada enggak Ustadz manusia ketika meninggal dunia Allah tunjukkan kasih sayangnya? Banyak Pak. Ada kemarin Pak Ibu, kawan umurnya 40-an. Kalau tak salah Bapak Ibu, sebelum Ramadan, akhir khutbah terakhir di akhir Sya'ban, jalwal di Arifin Ahmad, Masjid Muallimin. Ya khutbah, setelah khutbah
Kata jamaah, langsung Ustaz imamlah kawan. Di rakaat yang kedua Bapak Ibu jatuh, meninggal dunia. Masya Allah Bapak Ibu, umurnya 40-an, 42, 43, masih muda. Jadi kita lihat Bapak Ibu, rupanya ya memang keistiqomahan itulah sebenarnya Bapak Ibu yang mengantarkan kita warahmatan indal maut. Allah akan tunjukkan Pak Ibu kasih sayang itu ketika meninggal dunia. Sama Bapak Ibu yang sering kita dengar, siapa namanya guru kita yang mu'allab, yang meninggalnya hari raya Idul Adha, Dr. Yahya Waloni Bapak Ibu, Kristen Katolik, seorang pendeta Pak. Ya, malah kalau kita baca biografinya, ia pernah rektor Pak di salah satu perguruan Katolik Bapak Ibu. Lihat, kalau tidak salah meninggalnya hari Jumat, ketepatan hari raya Idul Adha. Kalau tak salah di khutbah yang kedua jatuh Pak, meninggal dunia. Coba Bapak Ibu lihat, mana Ustadz keistiqomahannya. Jadi yang paling tinggi itu Bapak Ibu, makom orang beribadah itu adalah istiqomah. Nah, Ibu Bapak pernah tahajud? Pernah, belum istiqomah. Kalau kalimatnya hanya sebatas pernah, itu belum istiqomah. Ya, Bapak Ibu pernah baca Al-Quran? Pernah, tapi tidak istiqomah. Tapi ketika ia katakan ya punya amaliyah Bapak Ibu yang sifatnya istiqomah, itulah sebenarnya yang Allah berikan nanti warahmatan indal maut. Tapi Bapak Ibu, ibadah yang betul ia istiqomahkan itu adalah ibadah ambil dari sisi waktu, Pak. Contoh Bapak Ibu, baca Al-Quran. Kita sering Bapak Ibu ya baca Al-Quran itu maghrib itu biasa, Pak. Di subuh itu biasa. Tapi ada satu waktu Bapak Ibu baca Al-Quran ketika kita mampu mengistiqomahkannya Bapak Ibu, yakin warahmatan indal maut, Allah akan tunjukkan kasih sayangnya Pak Ibu meninggal dunia. Coba Bapak Ibu baca kisah Abu Bakar, Pak. Ketika ia yakin beriman kepada Allah, dari mana Ustadz wasilahnya? Dari Al-Quran. Kapan Ustadz Aisyah membaca Al-Quran itu? Waktu malam. Dalam riwayat di sepertiga malam. Ia dengar lantunan ayat suci Al-Quran, maka ia beriman kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, kita yang mengaji ini ingin mengistiqomahkan baca Al-Quran, paling tidaknya ambil satu waktu Bapak Ibu setelah kita tahajud. Saya yakin Bapak Ibu yang mengaji ini ya, ini yang mengamalkan Bapak Ibu setelah tahajud ia baca Al-Quran, Pak. Karena ini waktu Bapak Ibu yang paling sulit untuk ibadah, Pak. Tapi ketika yang sulit itu Bapak Ibu, lihat dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, Pak, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, sulitnya dulu baru Allah berikan kemudahan. Jadi jika yang sulit ibadah yang kita ambil Bapak Ibu, maka hasil yang diberikan oleh Allah itu adalah yusra, mudah, Pak. Sama halnya Bapak Ibu, sholat 5 waktu tepat waktu mudah atau sulit, Pak? Orang yang tak terbiasa ya katakan sulit. Bangun jam 3 malam sulit atau mudah, Pak? Sulit bagi orang yang tak terbiasa. Tapi ketika Bapak Ibu adalah ibadah itu adalah sulit, maka ujungnya Allah berikan yusra, kemudahan. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala, maka ini yang kedua, Pak. Yang pertama tadi ingat Bapak Ibu, wa taubatan qoblal maut. Yang kedua wa rahmatan indal maut. Baru yang ketiga wa maghfiratan, ya Allah ampunkan dosa kami setelah kami meninggal dunia, Pak. Jadi ampunan itu diberikan oleh Allah bukan sebelum, ampunan datang diberikan oleh Allah bukan ketika, tapi ampunan itu datang diberikan oleh Allah adalah setelah Pak Ibu kita meninggal dunia. Maka hidup ini Bapak Ibu rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala berbicara tentang keampunan. Kulul insan, setiap manusia, mohon maaf, punya salah. Kesalahan manusia itu Bapak Ibu dirahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala, ada kesalahan yang betul-betul ketika ia wa maghfiratan ba'dal maut,
ketika kesalahan itu ia lakukan Bapak Ibu, Allah tak akan pernah izinkan Bapak Ibu untuk berikan keampunan. Kenapa Ustadz? Karena keburukan-keburukan yang lakukan seperti ibadah yang baik istiqomah. Seperti itu juga halnya Bapak Ibu. Keburukan yang ia lakukan Bapak Ibu, mohon maaf, sifatnya juga terus menerus. Maka kenapa Rasulullah katakan man atad arba'una sanawat, siapa yang manusia yang sudah umurnya 40 tahun, yang 40 tahun itu Bapak Ibu tak berubah maksiatnya, falyatahajjar ilan nar, campakkannya ke api neraka. Karena batas kita Bapak Ibu, kebaikan dan keburukan, karakter manusia itu nampak baik ada buruk. Di mana Ustaz? Di atas umur 40 tahun. Coba Bapak Ibu baca Rasulullah Bapak Ibu. Al-Amin, terpercaya. Gelar ini Bapak Ibu di umur 40 tahun. Apalagi gelar Habibullah, kekasih Allah. Al-Mustafa, pilihan Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, apa gelarnya Pak? Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun diangkat menjadi Rasulullah, pertanyaannya, ada tidak Ustadz gelar lagi yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah? Tidak ada. Karena gelar yang paling tertinggi pada diri Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Di angka berapa? Angka 40 tahun. Maka kalau Bapak Ibu lihat, angka-angka ini unik. Ada angka umur 7 tahun, diingatkan sholat. Ada angka 10 tahun, ketika ia tidak sholat, maka Bapak Ibu dorob. Dorob itu maknanya memukul, bukan memukul fisik, tapi ia pukul psikisnya Pak. Adalah dorob. Angka 40. Mana lagi Ustaz angka yang disebutkan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, umur umatku tak jauh dariku. Rasulullah wafat umur berapa Pak? Berarti Bapak Ibu, umur kita yang mengaji ini Bapak Ibu, mohon maaf, tak jauh dari umur 63 tahun. Bebisi Bapak ini, saya Ustaz lebih 63 orang. Ada satu hadis yang diungkapkan Rasulullah, umur umatku sitin ila sibain. Umur kita yang mengaji ini Bapak Ibu batasnya hanya 60 sampai 70 tahun. Maka kalau ada Bapak Ibu di dalam itu, itu tak lama lagi nampak. Artinya apa Ustaz? Kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, ia punya batas Pak. Ia tidak punya kekal. Ia tidak kekal selama-lamanya Pak. Kan ada orang Bapak Ibu beranggapan seolah-olah Bapak Ibu hidupnya lama. Tidak Pak. Ingat. Apa maknanya Ustaz? Rupanya keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya terus-menerus, ia tidak tahu bahwasanya kehidupan itu punya batas, maka sampai kapanpun Bapak Ibu ketika ia minta dengan Allah, wa maghfiratan ba'dal maut, ya Allah ampunkan dosa kami sebelum meninggal dunia. Cuma. Maka Bapak Ibu yang berbahagia dari rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala, ini Bapak Ibu adalah asbab yang kedua. Ya, pertama tadi, ingat ngaji tadi Bapak Ibu adalah qalbun, adalah hatinya. Atau yang disebut dengan niat tadi. Yang kedua adalah zikra aksar maut. Kita dianjurkan Bapak Ibu mengingat, memperbanyak ingat tentang kematian. Ingat porsinya bukan di hati tapi di akal. Ada 3 indikatornya. Wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ini Bapak Ibu yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu. Ustaz, mana lagi Ustaz asbabnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Mana Ustaz asbabnya? Asbab yang ketiga Bapak Ibu, hidupnya tidak seimbang Pak. Coba Bapak Ibu ingat doa setiap Bapak Ibu minta dengan Allah. Karena ada doa yang terakhir yang selalu kita baca. Orang sering mengatakan doa apa namanya? Seperti sama juga dan menjadi yang lain doa. Coba Bapak Ibu ya, kalimatnya sama Pak. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati seimbang. Bisa tidak Ustaz Allah melapaskan kalimat dunia maknanya sama tapi lapasnya berbeda? Bisa.
Karena hasanah itu kan kebaikan. Kebaikan itu kan dalam bahasa Arab itu kan banyak. Ada khair, baik. Ada thayyib, baik. Ada sahih, baik. Rabbana atina fid dunya al-khair wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama ini maknanya. Tapi Allah menyebutkan Bapak Ibu kalimatnya sama antara dunia dengan akhiratnya Bapak Ibu sama hasanah. Untuk apa Ustaz? Seimbang. Itu Bapak Ibu secara umum. Coba kita lihat diri kita. Seimbangkan antara jasad dengan ruh kita. Terkadang kan tidak seimbang. Ya. Lebih dominan Bapak Ibu yang kita jasad yang dominan itu adalah jasadiahnya dibandingkan ruhiyah. Dua. Tapi Bapak Ibu ada yang harus menjadi renungan bagi kita ketika kita diperintahkan oleh Allah tentang ibadah dengan Allah dengan ibadah dengan manusia seimbangkan. Maka Allah katakan dalam surah Al-Imran, "Duribas 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nasnya. Terkadang Bapak Ibu hablum minallahnya tinggi, mohon maaf, hablum minan nasnya tak ada. Atau kita balik, hablum minan nasnya tinggi, mohon maaf, hablum minallahnya tak ada. Atau coba Bapak Ibu baca surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Apa ayat kalimat? Fasholli li rabbika, seimbang. Jadi tidak hanya Allah katakan wadhar, berkurbanlah, tidak. Tapi Allah awali dengan kalimat fasholli, ibadah dengan Allah dulu, baru wadhar. Seimbang. Maka tidak heran Bapak Ibu ada orang yang memak, ya, berkurban, tapi tak sholat. Ada yang terbalik, sholat, ia sholat tapi tak berkurban. Ada yang menyumbang, sudah tak sholat, tak berkurban. Tapi yang baik itu mana Ustaz? Ia sholat, ia berkurban. Maka ilmu Bapak Ibu yang paling tinggi itu adalah amalkan. Maka tidak heran kenapa Rasulullah bandingkan antara orang beradab dengan orang berilmu. Yang paling tinggi siapa? Beradab. Maka kalimatnya adalah al-adabu fauqal ilmu. Adab itu di atas ilmu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang berilmu, mohon maaf, tapi tak beradab. Ada Pak Ibu? Ada. Siapa ini Ustaz yang Allah kisahkan? Ya, iblis. Iblis itu kan IQ-nya di atas rata-rata. Iblis. Ketika Allah sudah ciptakan pisitan di ayam, Allah ciptakan langit dengan bumi dengan sisinya, Allah panggil iblis. Iblis, silahkan sebutkan satu persatu. Semua apa yang Allah ciptakan di bumi dan di langit, iblis Bapak Ibu paham. Tapi ketika Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba wastakbar adalah akhlak adab. Maka mohon maaf Bapak Ibu, orang yang berilmu tak beradab. Siapa tadi Pak? Bapak ayat yang punya nama asal. Ya, satu ya. Yang kedua Bapak Ibu, ada yang terbalik. Ia beradab, mohon maaf, tapi tidak berilmu. Yang lebih parah juga sudah tak beradab, berilmu. Yang baik itu mana Ustaz? Ia berilmu, ia beradab. Di mana Ustaz ia boleh? Ketika Bapak Ibu ibadahnya seimbang antara ibadahnya dengan Allah, dengan ibadahnya dengan manusia. Nah, maka dari itu Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, dijadilah asbabnya Bapak Ibu berkaitan tentang mengkaji diri kita masing-masing. Ingat ada dua sifat yang Allah titipkan sama kita, sifat baik, sifat buruk. Itu sudah fitrah manusia, ada baik, ada buruk. Tapi kan kita yang hari ini ingin mengkaji apa sih asbabnya kehadiran kebaikan dan keburukan. Ada tiga. Pertama, qaulnya, yang kedua zikr as-salam, yang ketiga adalah keseimbangan
antara ibadahnya dengan Allah dengan ibadahnya dengan manusia.